Mezbah pembakaran dupa. Engkau harus membuat mezbah tempat pembakaran dupa. Engkau harus membuatnya dari kayu akasia, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi tingginya 2 hasta, dan tanduk-tanduknya harus menyatu dengan mezbah itu. Bagian atas mezbah, sisi-sisi sekelilingnya dan tanduk-tanduknya harus kau lapisi dengan emas murni. Di sekelilingnya harus kau buat bingkai emas. Engkau harus membuat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua sisinya yang berhadapan, kau buat gelang itu. Gelang itu menjadi tempat untuk kayu pengusung, supaya mezbah dapat diangkut. Engkau harus membuat kayu pengusung itu dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas. Mezbah itu harus kau taruh di depan tabir yang di hadapan tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, tempat aku akan bertemu dengan engkau. Di atas mezbah itu Harun harus membakar dupa yang wangi. Setiap pagi ketika ia membersihkan lampu-lampu, ia harus membakarnya. Juga ketika Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, ia harus membakarnya sebagai dupa yang tetap di hadapan Tuhan, turun-temurun di antara kamu. Di atas mezbah dupa itu jangan kamu persembahkan dupa yang tidak kudus, ataupun kurban bakaran dan kurban sajian. Juga jangan kau curahkan kurban curahan di atasnya. Setahun sekali Harun harus mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Ia harus mengadakan pendamaian pada mezbah itu setahun sekali dengan darah kurban penghapus dosa, kurban pendamaian turun-temurun di antara kamu. Mezbah itu maha kudus bagi Tuhan. Persembahan pendamaian pada pendaftaran orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel, masing-masing mereka harus mempersembahkan uang tebusan demi nyawanya kepada Tuhan pada waktu mereka didaftarkan, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Inilah yang harus dipersembahkan setiap orang yang didaftarkan, setengah shikal menurut shikal tempat kudus yang beratnya 20 gera. Setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang didaftarkan yang berumur 20 tahun ke atas harus memberi persembahan khusus kepada Tuhan. Orang kaya tidak boleh mempersembahkan lebih dan orang miskin tidak boleh mempersembahkan kurang dari setengah shikal itu pada waktu kamu memberi persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Engkau harus memungut uang pendamaian dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah di kemah pertemuan. Hal itu akan menjadi peringatan bagi orang Israel di hadapan Tuhan dan menjadi pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Bejana pembasuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, engkau harus membuat bejana tembaga dengan alas tembaga untuk pembasuhan. Engkau harus menempatkannya di antara kemah pertemuan dan mezbah kurban, lalu mengisinya dengan air. Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari bejana itu. Apabila mereka memasuki kemah pertemuan, mereka harus membasuh diri dengan air itu, supaya mereka jangan mati. Demikianlah juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk memimpin ibadah dan membakar kurban dengan api bagi Tuhan. Mereka harus membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi Harun dan keturunannya turun-temurun. Minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur cair 500 shikal, kayu manis harum setengah dari itu 250 shikal, dan batang serai terharum 250 shikal. Kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal tempat kudus, dan minyak zaitun 1 hin.
Semuanya itu harus kau buat menjadi minyak urapan yang kudus, campuran wewangian olahan seorang ahli rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Dengan minyak itu engkau harus mengurapi kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perlengkapannya, kendil dengan perlengkapannya, mezbah pembakaran dupa, mezbah kurban bakaran dengan segala perlengkapannya, dan bejana pembasuhan dengan alasnya. Engkau harus menguduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Apapun yang bersentuhan dengan semuanya itu akan menjadi kudus. Engkau juga harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka melayani sebagai imam bagiku. Kepada orang Israel harus kau katakan, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku turun-temurun di antara kamu. Minyak itu tidak boleh digunakan pada badan orang biasa. Kamu tidak boleh membuat minyak dengan campuran seperti itu. Minyak itu kudus dan haruslah kudus bagimu. Orang yang membuat campuran seperti itu dan membubuhkannya pada orang awam harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Dupa yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wewangian dari damar harum, kulit kerang dan getah rasa mala, bersama dengan kemenyan tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu harus kau buat menjadi dupa, suatu campuran wewangian olahan seorang ahli rempah. Dupa itu yang diberi garam adalah murni dan kudus. Sebagian dari dupa itu harus kau giling sampai halus, lalu kau letakkan sebagian di depan tabut hukum dalam kemah pertemuan, tempat aku akan bertemu denganmu. Dupa itu haruslah maha kudus bagimu. Dupa yang kau buat menurut campuran seperti itu tidak boleh kau buat bagi dirimu sendiri. Dupa itu untuk Tuhan dan kudus bagimu. Siapapun yang membuat campuran dupa seperti itu untuk menghirup aromanya harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Tugas Basaleel dan Aholiab. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan memenuhi dia dengan roh Allah, dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan berbagai keahlian, supaya ia membuat berbagai rancangan untuk dikerjakan dengan bahan emas, perak, dan tembaga, dengan mengasah batu permata yang akan ditata, dengan mengukir kayu, dan dengan melakukan berbagai pekerjaan. Aku juga menetapkan Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan untuk membantunya. Aku telah mengaruniakan keahlian kepada semua ahli itu, sehingga mereka dapat membuat segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yakni kemah pertemuan, tabut hukum, tutup pendamaian di atasnya, dan segala perlengkapan kemah itu, berupa meja dengan perlengkapannya, kandil dari emas murni dengan segala perlengkapannya, mezbah pembakaran dupa, mezbah kurban bakaran dengan segala perlengkapannya, bejana pembasuh dengan alasnya, pakaian ibadah, baik pakaian kudus bagi Imam Harun maupun anak-anaknya untuk melayani sebagai imam, minyak urapan dan dupa yang wangi untuk tempat kudus, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Mereka harus membuatnya. Perintah untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, camkanlah, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku, sebab itulah tanda antara aku dan kamu turun-temurun, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kamu harus memelihara hari Sabat, sebab hari itu kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusannya pasti dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 harus ada Sabat, perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan.
Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti dihukum mati. Orang Israel harus memelihara hari Sabat dengan merayakannya turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Itulah tanda antara aku dan orang Israel untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja dan beristirahat. Musa menerima kedua loh hukum. Setelah selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepadanya kedua loh hukum, loh batu yang ditulis dengan jari Allah, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung itu, mereka berkumpul mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Harun berkata kepada mereka, "Lepaskanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, lalu bawalah semuanya itu kepadaku." Seluruh bangsa itu pun melepaskan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat dan membuat anak lembu tuangan. Lalu kata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat hal itu, ia mendirikan mezbah di depan anak lembu itu. Lalu ia berseru, "Besok hari raya bagi Tuhan." Keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian bangsa itu duduk makan dan minum, lalu mereka bangkit dan bersenang-senang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Turunlah segera, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Alangkah cepatnya mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan bagi dirinya dan sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan kurban kepadanya sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, 'Aku telah melihat bangsa ini, sungguh mereka bangsa yang tegar tengkuk. Sekarang biarkanlah aku bertindak. Biarlah murkaku menyala-nyala terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar.' Namun Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Tuhan, mengapa murkamu menyala-nyala terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir harus berkata, dengan niat jahat ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan melenyapkan mereka dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan ubahlah niatmu mendatangkan malapetaka atas umatmu. Ingatlah pada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya mereka memilikinya untuk selama-lamanya.' Lalu Tuhan mengubah niatnya mendatangkan malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Setelah itu Musa berpaling dan turun dari gunung dengan kedua loh hukum itu di tangannya. Loh-loh yang kedua sisinya bertulisan. Pada sisi depan dan belakang, loh-loh itu buatan Allah, dan tulisan yang diukir pada loh-loh itu tulisan Allah. Ketika Yosua mendengar suara teriakan bangsa itu, ia berkata kepada Musa, 'Ada teriak peperangan di perkemahan.' Tetapi Musa menjawab, 'Bukan teriak kemenangan, bukan pula teriak kekalahan, tetapi suara nyanyian berbalas-balasan, itulah yang kudengar.' Ketika Musa mendekati perkemahan, ia melihat anak lembu itu
dan orang menari-nari, sehingga bangkitlah amarahnya. Ia melemparkan loh-loh itu dari tangannya dan menghancurkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu ia mengambil anak lembu yang mereka buat, membakarnya dan menggilingnya sampai halus. Lalu ia menaburkan ke atas air dan menyuruh orang Israel meminumnya. Tanya Musa kepada Harun, "Apa yang telah dilakukan bangsa ini kepadamu sampai-sampai engkau menimbulkan dosa sebesar itu pada mereka?" Jawab Harun, "Janganlah bangkit amarahmu, Tuanku. Tuhan sendiri mengetahui bangsa ini cenderung jahat. Mereka berkata kepadaku, 'Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami.' Sebab si Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang mempunyai emas harus melepaskannya." Mereka memberikannya kepadaku. Lalu aku melemparnya ke dalam api dan keluarlah anak lembu itu. Musa melihat bahwa bangsa itu menjadi liar, sebab Harun membiarkannya liar, sampai menjadi bahan tertawaan bagi lawan mereka. Kemudian Musa berdiri di depan gerbang perkemahan dan berkata, "Siapa yang berpihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu seluruh kaum Lewi berkumpul di dekatnya. Ia berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, masing-masing kamu ikatlah pedang pada pinggangmu, berjalanlah bolak-balik melintasi perkemahan dari gerbang ke gerbang. Bunuhlah saudara, teman, dan tetangganya masing-masing." Kaum Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Pada hari itu, tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian Musa berkata, "Hari ini kamu ditahbiskan bagi Tuhan, sebab kamu masing-masing melawan anaknya laki-laki dan saudara-saudaranya sendiri, sehingga kamu mendapat berkat hari ini." Keesokan harinya Musa berkata kepada bangsa itu, "Kamu telah berbuat dosa besar. Sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Barangkali aku dapat mengadakan pendamaian bagi dosamu itu." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, "Kumohon Tuhan, bangsa ini telah berbuat dosa besar dengan membuat ilah dari emas bagi dirinya. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah Kau tulis." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Siapa yang berdosa terhadap aku, namanya akan kuhapuskan dari kitabku. Pergilah sekarang dan pimpinlah bangsa itu ke tempat yang telah kuberitahukan kepadamu. Malaikatku akan berjalan di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku, dosa mereka akan kubalaskan kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu oleh karena apa yang mereka perbuat terhadap anak lembu buatan Harun.